kemarin cerita tentang kisah perjuangan suku Naga dan terakhir itu kepala kampus, jadi kepala kampus itu. Tapi sebelum melanjutkan itu, saya dan sahabat-sahabat yang ada di Kamar Budaya dan tentu saja yang aktif juga di channel ini, Akademi Puisi, mengucapkan bela sungkawa atas berpulangnya Bapak Sapardi Djoko Damono. Beliau seorang penyair yang bersahaja, penuh dengan kerendahan hati, dan untaian syair-syairnya menetes-netes bagaikan embun sehingga menyejukkan hati para penikmat, pendengar maupun pembacanya. Nah, oke. Itu. Edisi sebelumnya berarti mengenal kepribadian. Nah, kemarin ceritanya saya kan jadi kepala kampus ceritanya ya. Kepala kampus. Jangan lupa, seperti yang tak ceritakan, itu bukannya karena prestasi atau apa, memang di bengkel teater itu masing-masing diberikan kesempatan untuk belajar memimpin. Nah, itu alhamdulillah saya diberikan kesempatan itu juga oleh Mas Rendra. Nah, sebenarnya sebelum pemilihan itu, penunjukan itu dilakukan oleh Mas Rendra, ini teman-teman sebenarnya berembuk. Jadi setelah Mas Nur CM yang dari Ciamis itu cukup waktunya sebagai kepala kampus waktu itu, terus siapa lagi gitu ya. Jadi ada beberapa kandidat, pura-puranya gitu. Cuman ini kan ya beberapa orang, ada 1, 2, 3 orang aja kan yang sama-sama baru waktu itu. Salah satunya saya. Nah, ini ceritanya teman-teman ya milih saya, maksudnya memberi kesempatan kepada saya. Termasuk juga malah Ibu Ken Yuraida. Nah, ini biasanya beliau kan paling nggak setuju. Waktu itu nggak tahu, mendukung saja ya, mendukung saja. Mbak Ida itu nggak ada masalah. Terakhir tinggal disampaikan kepada Mas Rendra bahwa saya yang dipilih oleh kawan-kawan ini. Nah, malah yang aneh, ini beliau menunjukkan ragu-ragu gitu wajahnya itu sama saya itu. Ya masih ingat toh cerita yang kemarin itu. Kalau ngerindo orang itu kan pinter banget itu Mas Rendra itu. Jadi kayak, wah gimana ya, kok dia itu harusnya belum waktunya katanya. Waduh, ini saya ini udah bombong gitu ya, udah gede hati, tahu-tahu wah ini belum waktunya lagi nih, wah Mas Rendra ini. Iya, jadi malah beliau. Nah, biasanya kan Mbak Ida kan, wah Mbak Ida yang jadi rem saya selalu. Wah jangan Pri, harus yang lain gitu, biasanya gitu beliau. Ini ini Mas Rendra sendiri. Jadi wah ya ini ya, bener-bener beliau ini membuat orang perasaannya campur aduk ini Mas Rendra ini. Apa yang salah gitu ya, sehingga kurang berkenan. Waktu itu begitu saya mikirnya. Pendeknya kemudian dilakukanlah pelantikan ya, pura-puranya aja itu kayak pelantikan gitu ya. Pelantikan itu ya habis makan gitu ya, terus kami semua berdoa
berdoa dipimpin langsung oleh Mas Rendra. Waktu itu ada tamu-tamu dari Lampung, Jadi ada kawan juga, sahabat di Bengkel Teater itu, Mas Yadi namanya, Mas Yadi Keduk. Mas Yadi Keduk ini tinggal di Lampung, di Tambak di Pasena. Nah, di situ ada seorang aktivis, Mas Nana almarhum, itu turut bersama kawan-kawan itu turut makan-makan dan mengikuti prosesi itu, pelantikan itu. Ya berdoa itu maksudnya, dilantik itu berdoa aja ya. Ikut. Sempat di foto-foto itu, ada fotonya saya, ada foto waktu dilantik itu ada. Jajar sama Mas Rendra gitu. Nah, itu yang saya ingat Mas Rendra. Nah, itu udah tidak menunjukkan wajah anu lagi, khawatir lagi dia. Maksudnya udah gimana, udah dipilih secara demokratis gitu kan, ya mau apa lagi. Ini hasil walaupun dari yang terburuk misalkan, ya tetap dia terima gitu ya. Dia berdoa, memberi sambutan itu. Sambutan pendek. Ya, ini sekarang Bengkel Teater memiliki kepala kampus yang baru. Ini semoga menjadi ladang dia untuk belajar. Soalnya anu loh teman-teman, orang itu kan memimpin kan ya perlu latihan, kata Mas Rendra. Waktu itu perlu latihan. Jadi kalau di Jawa itu harus kuat di sawang katanya. Di sawang orang banyak itu harus kuat. Nah yang nggak kuat itu di Jawa namanya kesawan. Nah itu kalau nggak kuat di sawang itu kesawan itu. Kesawan katanya, itu yang saya ingat itu. Ini saya pikir ya ada saja ya Mas Rendra itu, ada saja ya dia itu. Oh, saya tidak kepikiran. Kalau kesawan itu kan di kampung saya kan kesawan hantu. Di pohon apa gitu ya, kesawan gitu. Ini nggak kuat di sawang, itu latihan di sawang katanya. Ya moga-moga ini bermanfaat baik untuk dia. Ini dia dari Pati katanya. Kalau Pati itu Roro Mendut katanya, Roro Mendut itu ada manisnya. Semoga ini dia juga ketularan manisnya Roro Mendut katanya. Ini malah saya belum baca Roro Mendut waktu itu ya. Ya Biwangun Wijaya karena ada itu novelnya Roro Mendut itu. Ya kalau denger ya Roro Mendut itu kan dongeng kan dari Pati itu. Kisah yang waktu perang Pati dan Mataram itu ada Roro Mendut itu. Terus berdoa ya supaya semuanya diberi petunjuk gitu ya, dan ini menjadi hal yang baik di kemudian hari untuk Bengkel Teater. Nah udah seperti itu. Nah maka jadilah saya kepala kampus ya, jadi kepala kampus. Itu yang kemudian saya rasakan, lah kok tugasnya kok banyak sekali, nggak ada habis-habisnya ini. Kalau sebelum kepala kampus, sebenarnya saya di usia setahun itu sudah segar saya itu. Segar. Jadi hidup itu ringan, nggak terlalu apa ya. Sedikit-sedikit itu membayangkan apa, pikiran itu terbebani, nggak seperti itu. Tapi begitu kepala kampus, wah, kerasa itu. Begitu tugas ditambah, kerasa. Dan lama-lama nggak pede juga saya. Ini kepala kampus, bukannya tambah baik, tapi malah tambah berantakan. Bengkel teaternya itu jadi beban gitu ya, jadi bebannya di situ ya, di samping beban dengan diri saya pribadi ya, itu beban tanggung jawab juga itu.
Jadi itu beban itu kan melahirkan rasa takut. Ya sebenarnya ada rasa takut, orang dengan tanggung jawab kok malah beban, itu sebenarnya dia timbul rasa takutnya, kepengen selamat kan gitu kan. Saya itu seperti itu, ada beban, kepengen tidak dikasih banyak tanggung jawab gitu, sehingga mutu pekerjaan saya baik waktu piket dapur, baik di ladang, rutin-rutin pribadi yang saya miliki, terus tugas-tugas grup gitu ya, rutin grup, itu kurang maksimal akhirnya, kurang maksimal. Sehingga yang waktu itu yang paling dekat kan memang hubungan ya, itu memang Mbak Ida, Ibu Ganjura Ida kan. Wah, mendorong terus, mengkritik terus, kamu gimana? Wah, gini gitu ya. Dan orang yang tidak total di dalam menjalankan tanggung jawab itu, dikritik pun sebenarnya resisten gitu ya. Resisten itu tidak terbuka gitu, bertahan. Saya dalam kondisi seperti itu. Jadi nggak tenang. Di usia itu nggak tenang saya, di jalan kepala kampus sekitar 3 bulan, 4 bulan gitu ya. Nggak tenang. Gelisah. Kemudian Mas Rendra itu memanggil. Ada satu kesempatan gitu beliau memanggil. Masih ingat itu. Di library pribadi beliau. Itu tempat sholat itu ya. Jadi habis sholat begitu, teman-teman turun, saya disuruh tinggal. Wajahnya nggak berkenan. Dan beliau berkenan saja bingung, apalagi ini nggak berkenan. Waduh, ini gimana? Nggak dilihat saya dia sambil ngobrol itu. Ini ya gini, ini meja belajarnya. Nah, jadi beliau punya meja belajar. Waktu itu saya lihat dia garis-garis pakai potlot gitu ya, pakai potlot. Ada buku kecil, hadis-hadis. Jadi saya lupa itu hadis apa ya. Rasulullah itu seneng kalau melihat anak-anak itu digaris bawahi gitu ya, di meja belajarnya. Nah, ini dia di meja belajarnya. Saya duduk di bawah, itu kan untuk sholat ya. Yang ada kursinya cuma meja belajarnya. Kamu ini gimana toh? Kata Mas Rendra. Kamu ini kan udah diberi kesempatan, diberi tanggung jawab. Lah kok kamu malah merosot, ini gimana pekerjaanmu? Disyukuri dong, katanya. Kalau jadi pemimpin, ya kamu harus bekerja lebih keras dari mereka yang kamu pimpin. Kamu kan harus belajar toh, memberi sesuatu kepada orang lain. Kamu jadi kepala kampus itu kan maksudnya diberi kesempatan. Ya harus kamu syukuri. Bukannya malah kamu lembek. Wah, ini betul-betul waktu di review itu. Saya udah bubar itu. Pikiran saya udah bubar itu. Jadi saya merasa, waduh kok seburuk itu. Saya ini nggak nyadar kalau setertutup itu dan sepelit itu gitu loh, dan setidak berterima kasih itu nggak nyadar saya, nggak sadar. Nah, pada akhirnya di kemudian hari, kemudian saya pahami adanya kritik ya, kritik, review. Kenapa ya saya diberi banyak tugas banyak,
kemudian ada review terus-menerus, Ini memang dikondisikan betul-betul supaya terus-menerus di dalam kesadaran. Sadar melihat dirinya. Maksudnya olah kesadaran di sini. Jadi bukan hanya olah kesadaran dalam panca indera saja, ya itu dibutuhkan untuk itu prakteknya itu untuk melihat diri kita, ya paling mula diri kita. Nah, setelah itu kan nanti kan lingkungan dan lain-lain. Ini olah kesadaran. Jadi kesadaran itu betul-betul ya, kesadaran ini betul-betul utama sekali di dalam olah kepribadian. Sadar itu kayak apa sih sebenarnya? Itu ngerti nggak? Ya kan. Nah, ya kan. Itu kalau lagi ya, saya banyak utang gitu. Itu saya tidur supaya lupa utang saya. Kan gitu kan. Jadi saya perpanjang tidur saya gitu. Maka saya lupa utang saya. Setelah bangun tidur, utangnya masih utuh. Jadi, karena apa? Ketika saya tidur, saya nggak menyadari bahwa ada utang. Gitu ya. Ya sama, orang yang tidur itu tidak mendengar apa-apa yang terjadi di sekelilingnya. Tidak mengerti lalu lintas peristiwa yang ada di sekelilingnya, itu tidur. Ada saudara datang, ada orang bekerja, ada orang sedih, ada macam itu nggak ngerti orang tidur itu. Ada meja digeser, nggak ngerti dia, dan nggak bantu, walaupun mejanya berat gitu ya. Lah kenapa? Oh dimaklumi, dia kan nggak sadar lagi tidur. Nah kita ini olah kesadaran itu mengerahkan diri untuk bangun dari tidur kan gitu. Nah kalau tidur gitu kan nggak sadar, itu artinya dia merasa bahwa semuanya baik-baik saja, benar-benar saja. Ya kayak saya itu nggak ngerti kalau sebenarnya banyak masalah kayak itu tadi. Loh, kok kamu bukannya bersyukur dikasih kesempatan? Loh, iya ya kan gitu kan, kok nggak bersyukur gitu ya. Ini kan bagus, kamu kan latihan memimpin. Harusnya kamu kan ngerti, pemimpin itu harus lebih keras bekerja dari orang-orang yang dipimpin. Nah kan bagus toh kamu diberi kesempatan untuk belajar. Jangan malah semuanya merosot. Itu dari kegiatanmu. Nah itu dari Mas Willy seperti itu. Jadi penting sekiranya ya di dalam olah kepribadian itu kita harus memberikan skala prioritas yang utama. Sebuah kesadaran tersebut prioritas yang utama. Maksudnya apa? Upaya mengerahkan diri sebisa-bisanya untuk mencermati kekurangan-kekurangan kita, supaya kita melihat pribadi kita itu sebagai fakta. Jadi bukan hanya itu kemarin itu, bukan imajinasi gitu ya, mengimajinasikan Arjuna padahal Dursasono, mengimajinasikan Puntadewa padahal Durmogati gitu ya. Nah, ya karena nggak sadar. Jadi harus mengerahkan diri. Itulah kenapa kemudian dituliskan di dalam syair, kesadaran adalah matahari. Nah, jadi kalau disinari matahari, itu nampak kepribadian kita nantinya itu. Oh, nampak gitu ya. Maka kepribadian yang
kemarin itu, yang rekayasa itu artinya itu yang tertutup. Karena tidak ada kesadaran. Gelap gitu ya. Gelap. Orang nggak sadar itu ya gimana, nggak bisa diomongin ya. Namanya aja nggak sadar, nggak ngerti. Bahkan ketika dia berada di dalam kegelapan itu nggak ngerti. Dan bisa lama-lama masokis. Nyakitin diri gitu ya, menikmati rasa sakit di dalam kesalahan-kesalahan yang dimilikinya. Karena dia resisten. Bukan berupaya untuk merubah. Itu nggak begitu. Maka dibutuhkan cahaya yang menerangi ruang kegelapan kepribadian kita. Karena apa? Kesadaran itu, kesadaran adalah matahari gitu ya. Jadi menyinari supaya kelihatan. Maka itu ya mau kepala kampus, mau kerja ladang, mau di dapur, mau apa. Ini juga ada rel yang menjadi jalur supaya kita nggak keluar itu sebenarnya kita dalam koridor olah kesadaran itu tadi, mengolah kesadaran. Waktu itu ya lamat-lamat saya belum ngerti, yang ngertinya ya setelah ditimbang-timbang terus ya, dipikir-pikir terus, dipelajari begitu ya. Ya kalau ngerti mestinya saya langsung berubah kan. Ya ada perubahan waktu itu, cuma nggak signifikan. Artinya review Mas Rindra, review dari Mbak Ida, dari kawan-kawan yang lain, membuat saya kemudian lebih terbuka. Nah itu pengalaman waktu jadi kepala kampus. Saya dididik secara lebih terupgrade gitu ya, lebih meningkat gitu ya, jadi kepala kampus. Itu latihan tanggung jawab. Tanggung jawab ini fitrah manusia, kawan-kawan. Iya, semuanya situ juga punya tanggung jawab kan, keluarga, kamu semuanya di sini. Iya. Itu fitrah manusia. Menghindari tanggung jawab ya gimana, fitrah kok dihindari ya enggak bisa toh. Jadi ada yang terlanggar nantinya. Terlanggar. Kalau melanggar terus-menerus, ada yang nggak seimbang. Di dalam jiwa kita itu ada yang nggak seimbang. Kalau nggak seimbang terus-menerus ya jadi aneh nanti. Di masyarakat aneh. Di dalam kesenian juga nanggung, apa gitu. Apa-apa juga nggak jalan. Itu karena kegelapan di dalam jiwa kita tidak tersinari oleh matahari kesadaran. Nah, tapi pun kesadaran ini sebenarnya belum cukup. Wah, setelah sadar, mengerti gitu ya, secara pengetahuan ngerti, nggak cukup. Kenapa? Kepekaan, melatih kepekaan kesadaran ini juga, itu nggak gampang. Banyak sekali hal-hal yang perlu kita teliti pada akhirnya itu. Misalkan, ya kalau kita latihannya nanggung-nanggung gitu ya, sarafnya tipis karena males gitu ya. Terus kita diselimuti dengan iri, dengan dengki, ya nggak kita sadari itu tadi. Kita dibungkus, ditabiri oleh ego kita itu ya, dengan narsisme kita, dengan megalomania kita, dengan heroisme yang rekayasa semata dari diri kita gitu ya. Nah ini susah. Sebenarnya dari mana itu munculnya itu? Itu adalah dari perasaan yang tak terbendung. Karena kita nggak mengenal bahwa manusia itu ada nalar, ada perasaan. Padahal latihannya namanya olah rasa. Olah rasa. Jadi olah rasa itu bukan olah emosi,
Ya olah kepekaan itu, olah rasa maksudnya. Nah, perasaan yang nggak terbendung itu, ya repot. Kita jadi nggak punya takaran. Walaupun nggak harus loh, itu dihabisi, begitu ya enggak. Nanti ekspresi di dalam kreativitas seorang kreator ya jadi kering, nggak ada perasaannya gitu ya. Wah misalnya, wah saya kuat, stoik, terus hilang perasaannya itu ya repot. Nggak ngerti apa, nggak ada dinamika nantinya. Nah itu artinya harus selalu berada di dalam takaran yang proporsional, itu perasaan itu kayak gitu. Latihannya menahan diri. Misal situ mau bereaksi gitu ya, wah ini bangga sekali dengan Pak Presiden kita gitu ya, Pak Jokowi gini-gini, wah ini saking bangganya gitu, kemudian kita meluap-luap untuk memuji, ya repot, nanti bisa fanatik, bisa banjir emosi. Jadi harus proporsional. Siapalah ya tidak hanya orang yang kita kagumi ya, siapa saja itu semuanya mengandung perasaan. Nggak boleh banjir emosi, nggak boleh. Itu menahan diri. Kita latihan menahan diri. Kalau tadi kan mengerahkan diri itu untuk melihat sesuatu yang paling ditakuti orang-orang yang mekanis gitu ya. Apa? Kekurangan-kekurangan itu kan ditakuti oleh mereka yang mekanis dan enggan untuk berubah. Takut mereka. Fobia. Jangan sampai Wawan melihat kekuranganku. Jangan sampai dikritik gitu ya. Jadi ingin tampil terus. Perfect. Hanya tidak bisa kreatif kalau seperti itu. Nah itu kita mengerahkan diri. Waduh. Misalkan sadar kita ya, waduh saya tidak begitu ternyata. Harus bisa begitu. Karena itu hubungannya dengan kesadaran. Nah yang sekarang ini, kesabaran. Menahan diri. Karena kesabaran itu urusannya selalu dengan rentang waktu, proses. Ya samalah di dalam kreatif juga kita kan ngerti toh, ada di dalam disiplin Jawa itu. Nggak serta-merta wantah saja ya, melihat kenyataan terus kita nampak demikian cerdas gitu terus membaca menyimpulkan itu, ya enggak begitu. Kalau kreatif enggak begitu. Ada laku kreatifnya, itu ada. Ya ini dari Jawa ya, mengadopsi dari Jawa. Itu ngrahito dulu, ngrahito. Ngrahito ini belum menentu ini keadaannya. Kalau masyarakat umum berdasarkan kebiasaan yang umum juga membacanya begitu. Tapi kalau mau kreatif, kalau sekedar sama dengan umum terus mau apa? Kan nggak ada kesegaran nanti. Beku. Macet. Harus ada kesegaran. Sehingga harus ngrahito kita, apa sih yang sebenarnya terjadi ini? Apa yang terjadi? Itu ada sajaknya Mas Rendra itu. Paman Doblang, apa kabarmu? Gitu ya. Itu diadopsi dari tembang dolanan. Gitu. Paman, kepriye wartaning dalan? Dalan akeh wong mati kena opo? Wah itu, ada kabar apa di jalanan paman? Di jalanan banyak yang mati. Mati kena opo? Mati den kaniaya. Suduk jojo terus sing gigir, sukmanyo ilang, rogo kali ngalinting. Ada. Itu kemudian Paman Doblang, nah, itu diadopsi oleh Rendra, lebih banyak belajar begitu. Jadi nilai-nilai tradisi di dalam Jawa itu ada tembang-tembang seperti itu ya, yang kemudian memperkaya ekspresi dari sajaknya. Ngrahito. Kopimu jangan lupa. Jadi
kita mesti ngraito dulu. Jangan buru-buru, wah begitu seneng, wah langsung membela. Begitu benci, langsung mencela. Apa ya ada sih sebuah peradaban itu? Mengajarkan fanatisme dan mengajarkan kebencian itu apa ya ada sih? Kan nggak ada kan? Itu nggak usah pujangga, nggak usah pemimpin, itu nggak usah public figure gitu ya. Ya orang-orang biasa saja itu kan ngerti kalau itu. Ya cuman nggak disadari gitu aja. Jangan. Harus difilter. Ngraito dulu. Yang mengerahkan diri, panca inderanya, data-data yang memperkaya wawasannya, kemudian diendapkan ya, kemudian ya di dalam permenungannya, di dalam hatinya. Nyuroso. Wah, nyuroso itu pengendapan. Kita endapkan. Itu nyuroso. Nah, ngraito ini kan input data gitu ya, banyak ya. Ini begini. Data banyak gitu. Kita verifikasi, kemudian kita nyuroso. Jangan hanya tunduk kepada pikiran semata. Nanti kering itu nanti kering gitu kalau data-data saja kayak orang presentasi nanti hasil kreativitasnya, keseniannya. Nah itu nyuroso. Setelah ada hasilnya, kristalisasinya, baru kemudian kita nyusastro, diekspresikan atau disastrakan, gitu ya. Ada kesabarannya itu seperti itu. Nah itulah kesadaran seperti itu. Harus didukung dengan kesabaran. Karena apa? Kesabaran adalah bumi. Bumi ini sebagai lapaknya yang tergelar itu ya, bumi itu, supaya cahaya itu mendapatkan tempat menyinari gitu ya. Yang disinari itu buminya. Jadi kesadaran adalah matahari. Kesabaran adalah bumi. Itu pun kesadaran yang sampai di level ini tidak cukup. Karena apa? Kalau kita membaca lagi ke dalam, ya, ke dalam. Orang itu biasanya nggak jalan-jalan karena apa? Punya rasa takut. Wah, kalau ini gimana ya? Atau diskusi terus. Setelah diskusi, hasilnya didiskusikan lagi. Setelah didiskusikan lagi. Ya, nggak rampung-rampung diskusinya. Atau terlalu banyak pertimbangan. Nggak dimulai. Kenapa sih sebenarnya nggak dimulai? Takut dengan resiko. Risiko, takut. Sebenarnya itu masalahnya. Nah ini harus diselesaikan. Kita harus memiliki jiwa yang berani memulai. Wah, tapi apa ya berhasil? Ya sudah. Ya itu memang yang diperangi ya itu. Tapi kok orang-orang kok nggak kayak saya? Ya ini mau unik atau mau kayak orang-orang? Kalau kayak orang-orang kan ya sudah. Ya umum-umum saja seperti mereka. Ini konteksnya mau kreatif. Ya jangan kayak orang-orang. Ya harus tabah lah ya, harus tabah. Harus berani. Mungkin nggak sempurna, mungkin gagal, mungkin begini begitu, tapi itu tidak apa-apa. Orang yang memulai karena keberaniannya itu tadi, kemudian menempuh apa yang ia upayakan, menempuh jalan terus gitu ya. Mungkin dia terguling, mungkin dia terjungkal gitu ya. Mungkin dia diremehkan dan lain-lain.
Tapi orang yang berjalan, yang atas dasar keberaniannya itu, bagaimanapun dia gagalnya, itu dia memiliki peluang yang banyak sekali daripada yang nggak mulai-mulai, yang terus menerus diskusi nggak ada rambungnya, ya kan? Karena apa? Keberanian itu menjadi cakrawala, gitu ya. Nyambung terus. Iya, sampai sini dong loh, cakrawala. Nah, repotnya kita ini yang sering jadi masalah, itu pun belum rambung urusannya orang olah kesadaran itu. Karena apa? Begitu ada kendala begitu ya, aduh, semangat kita tergerus, tidak bergairah, hilang gairahnya. Kemudian aksi reaksi dengan kenyataan di luar diri kita macet. Dampaknya apa? Gampang menunda-nunda. Ya, kalau orang menunda-nunda kayak kemarin yang kita obrolkan itu terus gimana? Kita ini dikelilingi banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk berbuat kebaikan-kebaikan untuk diri kita maupun untuk orang lain. Tapi nanti ajalah. Atau nunggu segalanya sempurna, nunggu semuanya siap. Jangan ditunda. Kalau sudah ngerti, bantu orang lain itu baik, dan ada seseorang yang di depan kita itu perlu dibantu, ya bantu. Ya, bantu apa saja ini. Mikirnya jangan duit terus itu ya. Apa saja. Kalau yang didiskusikan itu sudah baik, nilai yang baik, laksanakan. Jangan ditunda. Wong itu tidak hanya di dalam kebudayaan, bahkan di dalam firman, kita itu nggak boleh menunda. Ya kan? Harus produktif, harus aktif, harus mobile gitu ya. Firman, ya ini kebetulan saya Muslim ya, jadi kalau dalam Islam itu ada itu faidza faragta fansab. Maka kalau rambung satu, kerjakan yang lain, kerjakan yang lain, kerjakan yang lain, kerjakan yang lain. Jadi tidak ada bunyinya firman itu, kalau kamu capek maka tunda-tundalah, itu tidak ada itu. Enggak. Kalau kamu sedih itu kan di alam nasroh itu kan berduka cita ya Rasulullah ya, sehingga turun ayat itu. Itu juga, wah kamu kasihan sekali sedang sedih maka aku berikan hiburan, bukan begitu bunyi firmannya. Faidza faragta fansab. Ini kita mengurai ya firman yang sinkron dengan olah kapujanggan ini, upaya kebudayaan manusia. Karena apa? Perjuangan manusia ya itulah, tidak menunda-nunda itu. Perjuangan itu, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Nah, ya nanti ini akan terus-menerus ya, menjiwai obrolan-obrolan kita ini nanti. Apa itu? Kesadaran adalah matahari. Kesabaran adalah bumi. Keberanian menjadi cakrawala. Dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata.